Halo teman-teman, sebelum sekarang minggu kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, lindungi saat sekolah minggu dari awal sampai akhir, bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, amin. BTS yang paling EXO, keren. enggak, EXO udah BTS paling keren. lebih ganteng-ganteng. Enggak, EXO tuh lagunya lebih enak-enak. BTS. EXO BTS. jauh lebih ganteng EXO. BTS lebih ganteng. Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama Cici Velia Dan Cici Dian di dalam acara Ibadah Online Sekolah Minggu GPDI Mahanaim. Nah, tadi tuh Cici Dian sama Cici Velia lagi ngobrol. Idolanya Cici Velia tuh tadi siapa? BTS. Enggak, kalau kata Cici Dian mah EXO masih lebih keren. Tapi kita berdua punya idola yang sama ya, Ya, ya lebih kan? keren Cici Dian. Lebih keren daripada BTS dan EXO ya. Setuju. Lagunya juga lebih enak-enak dong. Iya, lebih Iya. hebat juga. Lebih hebat, Iya. bener. Kasih tahu jangan ya, Kasih tahu jangan ya. kasih tahu aja lah Tahu. ya. Boleh deh. Idola kita adalah Ah, Tuhan Yesus. Nah, ayo sekarang semua teman-teman bangkit berdiri. Kita mau nyanyi, ikutin gerak Cici Dian sama Cici Velia sambil olahraga pagi. sambil Ci. olahraga pagi. Yesus idolaku, sambil belajar ya. Ini lagunya baru nih. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan,
5 hari lagi tuh ada apa sih? 5 hari lagi, emang sekarang? Tanggal 20. Oh, tanggal 20. Oh, Natal! Yeay! Cici Dian seneng gak ada Natal? Pasti seneng dong, kalau Cici Velia seneng gak? Seneng dong. Kenapa coba senangnya? Soalnya aku mau dapat hadiah. Oh iya, bener juga dapat hadiah Natal. Tapi ada yang lebih penting daripada dapat hadiah. Yang paling penting tuh soalnya Tuhan Yesus udah datang ke dunia, udah Iya, lahir. betul. Nah, jadi kita mau nyanyi? Dia lahir. Dia lahir. Ikutan joget semuanya ya. Lihat ya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ayo teman-teman semua siapkan hati, jiwa, terus jangan sambil main. Makan. Oh iya, jangan sambil makan juga. Jangan sambil tiduran, ya kan mau mendengarkan firman Firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang
kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya hati kami bisa menerima semua itu dan ditanam di dalam hati kami, dan pikiran kami bisa fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, adik-adik tetap semangat ya mengikuti ibadah online. Tadi kita semua sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dan saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya ada teman-teman kita yang mau mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Yuk kita ikutin sama-sama dulu ya. Wah, keren sekali, luar biasa. Terima kasih Kevin, terima kasih Gera. Kalian sudah memuji Tuhan yang memberikan semangat kepada kita semua supaya kita selalu senang untuk memuji Tuhan. Tuhan berkati Kevin dan Gera. Nah adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita ya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan diawali dengan kejadian yang sangat ajaib, peristiwa yang besar. Apa ya kira-kira? Saat itu Allah mengutus malaikatnya yang bernama Gabriel untuk menjumpai seorang wanita yang bernama Maria. Wah, bisa dibayangkan ya, kalau kita bertemu dengan malaikat, apa yang terjadi? Wah, mungkin kita akan terkagum-kagum atau kita akan terkejut. Adik-adik, Maria saat itu terkejut ketika seorang malaikat menjumpainya. Ternyata malaikat ini menyampaikan perkataan Tuhan, membawa pesan Tuhan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Yesus. Coba kita mau baca ya, kita ambil Alkitab kita dalam Lukas 1 ayat yang ke-31. Kita akan baca sama-sama ya. Inilah pesan Tuhan yang disampaikan melalui malaikatnya. 1, 2, 3. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, adik-adik, mendengar perkataan malaikat ini, tentunya Maria sangat terheran-heran. Bagaimana mungkin bisa terjadi, sedangkan Maria pada saat itu belum bersuami. Maria baru melakukan pertunangan dengan Yusuf. Jadi bagaimana bisa Maria mengandung? Adik-adik, apa yang dikatakan Tuhan melalui malaikatnya? Kita baca lagi Lukas 1, sekarang ayatnya yang ke-35. Apa yang malaikat sampaikan? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3.
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, ternyata Roh Kuduslah dan kuasa Tuhanlah yang akan turun menaungi Maria. Adik-adik mendengar perkataan Tuhan yang disampaikan melalui malaikatnya. Akhirnya Maria mengerti dan dia menerima perkataan itu dengan penuh kerendahan hati, dengan ketaatan, dan dengan penuh sukacita. Luar biasa sekali ya, artinya akan ada keajaiban yang akan Maria alami. Nah, adik-adik, beberapa waktu lamanya Maria mengandung. Maria benar-benar mengandung. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, ternyata setiap perkataan Tuhan, setiap pesan dan janji Tuhan pasti digenapi, pasti terjadi. Akhirnya Maria mengandung dan Maria sangat senang sekali. Maria begitu berbahagia. Dia melewati hari-harinya bersama dengan Yusuf yang menjadi tunangannya pada saat itu. Yusuf ini seorang yang takut akan Tuhan. Dia sangat mengasihi Maria. Yusuf tahu bahwa ada rencana Tuhan yang besar yang akan dinyatakan melalui kehidupan mereka. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan dikatakan Maria sangat bersukacita. Bahkan Maria ini memuji-muji nama Tuhan. Maria memuliakan nama Tuhan karena perbuatan Tuhan yang sangat besar, perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Setelah beberapa bulan kemudian, ternyata Yusuf dan Maria ini harus meninggalkan tempat kediaman mereka yang berada di Galilea. Mereka harus pergi ke sebuah kota kecil yang bernama Bethlehem. Nah, adik-adik, untuk apa mereka ke sana? Ternyata saat itu berlaku peraturan supaya setiap warga mencatat, mendaftarkan diri. Nah, akhirnya Maria dan Yusuf melakukan perjalanan dari Yudea ke Bethlehem. Setibanya di Bethlehem, Maria dan Yusuf segera melakukan pendaftaran. Adik-adik, ternyata di kota Bethlehem saat itulah Maria akan bersalin. Tiba waktunya Maria akan melahirkan. Wah, bagaimana caranya ya? Maria belum sempat kembali ke Galilea. Akhirnya hari itu Yusuf dan Maria memutuskan untuk mencari penginapan supaya mereka bisa bermalam. Adik-adik, Yusuf dan Maria ini pergi dari satu rumah ke rumah yang lain, ke rumah yang lain, tapi ternyata mereka tidak mendapatkan tempat. Wah, kasihan sekali ya. Padahal saat itu Maria sudah akan melahirkan. Nah, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah tempat yang sangat-sangat sederhana, yaitu sebuah kandang domba. Ternyata disitulah akhirnya Maria melahirkan seorang anak yang kudus, anak Allah yang Maha Tinggi. Dan bayi itu dilahirkan. Yusuf dan Maria menamai anak itu Yesus, seperti yang Tuhan sampaikan melalui malaikatnya. Adik-adik, luar biasa sekali ya. Bayi Yesus dilahirkan. Nah, Yesus memiliki arti nama. Siapa yang tahu?
Apa arti nama Yesus? Nah, Yesus artinya juru selamat, sang penyelamat. Yesus inilah yang disebutkan sebagai Mesias. Mesias yang dijanjikan adalah Yesus yang menjadi penyelamat. Adik-adik, tentunya bayi Yesus ini makin lama makin bertumbuh menjadi dewasa, dan memang dalam diri Yesus keselamatan itu digenapi. Artinya Yesus benar-benar menjadi juru selamat dari kandang yang sangat hina, tempat yang sangat sederhana, sebuah kandang domba. Kelahiran Yesus ternyata memberi arti yang sangat penting bagi dunia yang besar ini. Kelahiran Yesus di kandang domba membawa arti yang penting bagi seluruh umat manusia. Yesus lahir untuk menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Karena kita semua tahu bahwa di muka bumi ini tidak ada satupun yang tidak berdosa. Semua berdosa. Yesus lahir untuk menyelamatkan dari hukuman dosa. Dan kita tahu hukuman dosa adalah maut. Ya, betul sekali. Hukuman dosa adalah maut. Kematian kekal selama-lamanya. Tapi siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan diselamatkan. Tidak memiliki kematian yang kekal, tapi memiliki hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Wah, luar biasa sekali ya. Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Adik-adik, peristiwa kelahiran Yesus inilah yang kita peringati sebagai hari Natal. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita semua, saat kita memperingati hari Natal, biarlah perhatian kita bukan kepada kado Natal, bukan kepada baju yang baru, bukan kepada sepatu yang baru, bukan kepada kue-kue Natal mungkin, atau makanan. Nah, tapi yang terpenting, yang perlu kita ingat, saat kita memperingati hari Natal, kita harus berterima kasih sungguh-sungguh kepada Tuhan, bersyukur karena Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, dari surga Dia rela turun ke dunia untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Wah, luar biasa sekali. Tuhan Yesus melakukan semuanya itu karena Dia sangat mengasihi kalian semua, mengasihi kita semua. Nah, adik-adik, Tante percaya kita semua sudah menerima kasih Tuhan yang begitu besar. Kita semua yang percaya kepada Tuhan diselamatkan. Nah, kalau begitu, siapa yang mau mengasihi Tuhan kita yang sangat baik, Tuhan kita yang sungguh besar, besar dalam setiap perbuatannya? Siapa yang mau mengasihi Tuhan? Puji Tuhan. Salah satu cara untuk kita mengasihi Tuhan karena kita sudah diselamatkan, yaitu dengan tetaplah setia mengikuti setiap ibadah online kita. Karena ketika kita beribadah,
di situ kita memuji Tuhan, di situ kita dekat dengan Tuhan, di situ kita berdoa, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, apalagi kita mengasihi Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita, caranya juga dengan mengasihi orang-orang yang ada di dekat kita atau teman-teman kita. Caranya dengan perkataan kita yang baik, perkataan kita yang memberkati, perkataan kita yang memberikan semangat, dan juga bisa juga dengan perbuatan kita, perbuatan baik kita. Kita bisa menolong mereka yang membutuhkan. Nah, mungkin kalau ada di antara teman-teman kita yang lagi sakit, yang lagi sedih, bahkan ada yang belum mengenal Tuhan, melalui kehidupan kita boleh menjadi berkat buat mereka. Nah, itulah adik-adik cara kita mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Tapi sebelumnya kita akan ingat ya ayat hafalan kita. Ayat hafalan yang sangat terkenal. Kalian yang ada di rumah pasti sudah tahu semuanya. Siapa yang tahu kira-kira di mana? Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kalian yang sudah hafal, yuk kita ucapkan sama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16. Kalian boleh bersuara dengan suara yang keras. Mulai ya. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, kita sudah menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu selalu bertumbuh, menjadi kekuatan, memberikan kita peringatan-peringatan untuk kita semakin setia dan semakin mengasihi Tuhan. Yuk, kita sama-sama akan berdoa ya buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kalian boleh menirukan Tante Emil berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami. Engkau dari surga rela turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Kami percaya kepadamu Tuhan sebagai Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi-Mu dengan apapun yang kami miliki. Engkau sungguh baik dan kami percaya hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu selalu tertanam di dalam hati kami dan jadikan kami menjadi anak-anak yang selalu bertumbuh dan semakin setia dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Bapak. Adik-adik, Tante Emil akan berdoa untuk kalian semua. Tuhan Yesus berkatilah anak-anak yang sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Biarlah firman-Mu selalu menjadi pelita bagi kaki kami semua Tuhan. Bagi kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati anak-anak ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai, kasih Tuhan selalu melingkupi kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap anak-anak yang ada ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik,
Hari ini ada pengumuman yang sangat penting. Kalian dengarkan baik-baik ya. Natal sekolah minggu kita akan diadakan secara online pada hari Jumat tanggal 25 Desember. Di situ kita akan menerima berkat rohani yang luar biasa. Kalian siapkan ya hati kalian, waktu kalian. Acaranya sangat spesial, acaranya sangat keren. Dan yang pastinya kita akan menerima berkat rohani, berkat Natal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, sampai di sini tetap semangat, tetap setia, tetap bersukacita karena kita punya Tuhan Yesus, juru selamat yang ajaib, yang dahsyat. Sampai bertemu di hari yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.